sebenarnya Satipatthana ini adalah bagian dari Vipassana. Ya, Vipassana dengan menggunakan Satipatthana. Ya, Satipatthana itu kan ada empat objek besar. Ya, pada prinsipnya semua adalah nama dan rupa. Ya, pada prinsipnya semua nama dan rupa, tapi dipecah untuk istilahnya sesuai dengan apa namanya bagian-bagiannya. Ya, jadi Satipatthana itu sendiri yang pertama ada Wedana Nupasana, ada Cita Nupasana, ada Wedana Nupasana, terus ada Dhamma Nupasana, dan satunya lagi ada Kaya Nupasana. Ya. Kaya Nupasana, Cita Nupasana, Wedana Nupasana, dan Dhamma Nupasana. Ya. Ini adalah sub bagian dari Satipatthana itu sendiri. Sub bagian dari Satipatthana. Dan biasanya meditator akan memilih 4 dari sub ini, salah satunya. Ya, untuk dia lebih condong kemana pemahamannya yang lebih mereka sukai, yang mereka prefer gitu. Misalnya kayak Nupasana. Ya, kayak Nupasana itu sendiri artinya dia harus mengamati tubuh ini. Ya, kalau pengamatan tubuh secara ininya materi, berarti tubuh ini kan terdiri dari materi, bisa dibilang materi, dan untuk bisa mengamati materi dengan jelas dalam Vipassana berarti dia harus bisa mengerti rupa itu sendiri dengan baik. Artinya dia harus sudah mencapai namanya nyana pertama, yaitu nama rupa pariceda nyana. Pemahaman terhadap materi itu sendiri detail yang dijelaskan di dalam Abhidhamma. Nah, dengan begitu dia baru bisa misalnya berlatih kaya Nupasana dengan baik. Karena balik lagi, objek Vipassana adalah paramata dhamma, bukan konsep. Bukan Anda hanya mengamati misalnya tangan ini gitu. Tangan, misalnya organ tubuh yang lain, badan bergerak atau bagaimana, bukan seperti itu. Ya. Jadi kaya Nupasana yang di dalam Vipassana itu objeknya adalah paramata dhamma. Paramata dhamma adalah paramata rupa dan paramata nama. Paramata rupa itu adalah kebenaran terhakiki dari materi. Artinya kebenaran yang paling halus dari materi itu sendiri. Paramata nama adalah kebenaran yang terhakiki dari batin itu sendiri. Dan kebenaran terhakiki dari atau kebenaran terhalus dari batin itu sendiri, itu paramata nama. Ya. Nah, nanti hubungannya bagaimana? Ya, walaupun objeknya kayak Nupasana, ya, yang akan nanti Anda akan membreakdown tubuh ini hanya mengamati rupa saja. Nah, balik lagi, rupa itu istilahnya tidak mungkin muncul tanpa nama. Sekali lagi, nama dan rupa ini selalu beriringan, satu kesatuan bisa dikatakan, nama dan rupa. Kemunculan nama karena ada rupa, begitu juga karena ada rupa, karena ada nama memunculkan rupa. Contohnya seperti ini, kama yang kita ambil sebagai objek kematian di cuti cita itu adalah batin, kesadaran, ya kan? Kesadaran mengambil objek di cuti cita itu akan menghasilkan kesadaran patisandi. Ya, kesadaran patisandi yang didasarkan oleh kama itu menghasilkan kama, hasilnya menghasilkan materi. Materi 3 materi awal, kama jarupa. Ya, kama jarupa menghasilkan materi yang dihasilkan oleh kama, yaitu hadaya watu, kaya dasaka, dan bawa rupa. Jadi rupa yang kita sekarang ada ini dihasilkan oleh nama, oleh kesadaran waktu menjelang kematian. Kesadaran yang diambil sebagai objek kematian, arti kama. Jadi
materi yang kita bawa sekarang ini ada hubungannya dengan nama itu sendiri. Jadi nggak bisa berdiri sendiri gitu. Jadi karena kama dari batin atau kesadaran yang diambil di cuti cita itu menghasilkan materi yang dihasilkan oleh kama itu sendiri. Jadi hadayawatu. Hadayawatu adalah di mana tempat batin itu muncul. Jantung. Itu dihasilkan oleh kama jarupa. Rupa yang dihasilkan oleh kama yang itu dari batin itu sendiri. Ini korelasinya ke sana. Makanya nama dan rupa ini nggak bisa dipisahkan. Jadi ketika Anda mengamati misalnya kaya nupasana itu sendiri, pada akhirnya Anda pun akan mengikutkan batin itu sendiri sebagai objeknya. Nah ini, tapi emphasize-nya di materi. Tapi balik lagi, materi tidak bisa berdiri sendiri, ada batin yang menghasilkan. Begitu juga pada akhirnya setelah ada hadayawatu, di mana hadayawatu ini sebagai base atau landasan di mana batin itu muncul. Kesadaran itu muncul melalui hadayawatu. Bawangga, pintu batin. Seperti itu. Ya, jadi di sini penjelasan kaya nupasana nantinya meditator harus mengamati para mata nama dan para mata rupa itu sendiri berbarengan, tapi emphasize-nya dari materi. Dari materi. Begitu juga dengan cita nupasana, cita kesadaran, ya kesadaran atau kesadaran winyana sama bisa dikatakan cita. Dia emphasize-nya di kesadaran saja, tapi balik lagi kesadaran itu akan menghasilkan cita dan cetasika. Cita dan cetasika ini adalah bagian dari kesadaran, tapi cita dan cetasika ini tidak mungkin muncul sendiri. Dia pun muncul berdasarkan dari rupa. Hadayawatu. Jadi tetap awalannya, memulainya dengan cita atau kesadaran itu sendiri, tapi pengamatan nanti nama dan rupa. Harus dibawa para mata nama dan para mata rupa. Begitu juga sama dengan sangkara, cita nupasana, kaya nupasana, wedana juga sama. Wedana nupasana, berdasarkan feeling, perasaan yang muncul. Sekali lagi kalau kita breakdown di dalam Abhidhamma, wedana itu adalah salah satu bagian dari citasika, faktor-faktor mental. Ya, Anda harus bisa, yang belajar Abhidhamma akan mengerti ini. Wedana adalah bagian dari cetasika. Dan selain wedana, cetasika yang lain juga banyak, gitu. Dan ada citanya. Cetasika nggak bisa berdiri sendiri, dan ada citanya yang menemani, gitu. Sekali lagi, tapi emphasize-nya di wedana itu sendiri, karena mungkin lebih dominan atau saat itu dia lebih prepare, lebih suka mengamati perasaan itu sendiri. Misalnya perasaan senang, somanasa wedana. Kalau dicek ya secara cita dan cetasikanya akan muncul berapa, misalnya 34 cita dan cetasikanya. Karena dia mengamati objek yang dia sukai misalnya. Ya kan, muncul perasaan senang. Nah, perasaan senang ini somanasa wedana itu biasanya ada di mana? Ya, di kusala. Kusala ini berapa muatannya? 34 misalnya. Cita dan cetasikanya. Dan dia amati itu. Berarti ada cita dan cetasika di sini. Termasuk wedana itu sendiri. Pengamatannya itu sendiri. Dan itu pengamatan ini harus melalui hadayawatu, melalui materi. Balik lagi materi yang akan diamati. Jadi nama dan rupa ini juga begitu latihan wedana nupasana, tetap juga harus ke nama rupa itu sendiri. Begitu juga dhamma nupasana. Dhamma nupasana artinya di luar dari kaya nupasana, cita nupasana, dan wedana nupasana itu sendiri. Bisa dikatakan sangkara dhamma, dhamma nupasana ini. Sangkara dhamma, emphasize-nya di sana. Dengan cara yang sama. Jadi pemahaman terhadap nama dan rupa, ya pada saat vipassana ini sangat diperlukan. Ketika Anda menguasai nama dan rupa, teknik meditasi vipassana manapun Anda akan bisa kuasai dengan baik. Anda akan bisa latih dengan baik.
Dasarnya adalah Anda bisa menembus pemahaman paramata dhamma itu sendiri. Nama dan rupa itu paramata dhamma dan paramata nama dan paramata rupa itu sendiri. Ya, makanya Anda akan bisa mengeksplor vipassana dengan berbagai cara. Kaya nupasana Anda akan mengerti dengan baik. Dan bahkan ketika Anda melatih Mahasatipatthana sekaligus itu dilatih berbarengan, ya Anda akan mudah. Mudah-mudahan Anda semuanya mudeng ininya ya. Tapi kalau enggak pun terima saja ya pemahaman ini ya. Karena ini baik sekali untuk Anda bisa pahami gitu kalau memang Anda bisa. Nah itu ya penjelasan. Ini pun penjelasan Bante masih general, Bante nggak bisa detail secara ini. Kalau detail ini bisa berchapter-chapter mungkin Bante penjelasannya. Kalau mau nanti praktek saja langsung, ya Anda bisa ini pembuktian gitu bagaimana Satipatthana itu sendiri. Jadi balik lagi untuk bisa mengerti paramata dhamma itu sendiri, meditator harus punya konsentrasi. Sekali lagi, konsentrasi itu sangat penting untuk bisa menembus ya paramata dhamma itu sendiri, untuk bisa mengerti paramata dhamma itu sendiri dengan jelas bagaimana prosesnya, bagaimana sebabnya gitu. Ya sekali lagi konsentrasi yang sangat diperlukan.